Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Fajar, NIM 18 11 14 9 823, kelompok 3, matkul statistik probabilitas, ingin menjelaskan soal-soal berikut. Soal nomor 1, seorang peneliti melakukan penelitian yang berjudul perbandingan produktivitas padi dari input pupuk anorganik dan pupuk organik di Provinsi Jawa Barat. Penelitian tersebut mengambil sampel dari masing-masing kabupaten yang menggunakan pupuk anorganik dan pupuk organik. Berikut data penelitiannya. Keseluruhan data dibuat ranking ya. Dengan menggunakan taraf 5%, ujilah apakah perbedaan pupuk mempengaruhi produktivitas padi. Nah, ini tabelnya ya, ada di sebelah kanan. Jadi kita langsung jawab aja. Penyelesaiannya misalkan U1 dan U2 merupakan produktivitas padi dengan pupuk anorganik dan organik. Jadi satu hipotesisnya, HO U1-nya nih sama dengan U2. Jadi tutup kurung buka, produktivitas padi dengan pupuk anorganik dan organik adalah sama. H1 itu U1 sama dengan tidak, produktivitas padi dengan pupuk anorganik dan organik tidak sama atau berbeda. Jadi ini bisa sama atau berbeda ya. Jadi dua, tingkat signifikansinya 5%. Nah, penyelesaiannya U1 sama dengan 8.12 ditambah 8 tutup buka 8 tambah 1 per 2 dikurang 74 tuh sama dengan 58. U2 nya 8.12 ditambah 12 tutup kurung buka 12 tambah 1 per 2 dikurang 136. Itu hasilnya 38. Ini dipakai di ujinya nih. Jadi cari table Umen Whitney test. A sama dengan 0,025 itu one tailnya, atau A sama dengan 0,05 itu two tailnya ya. Jadi U table sama dengan 22 kurang dari 38. HO nya nih, tidak ada perbedaan antara produktivitas padi dengan pupuk organik dan pupuk anorganik, diterima. Jadi kesimpulannya, perbedaan pupuk tidak mempengaruhi produktivitas padi. Jadi perbedaannya tuh pupuk tidak mempengaruhi produktivitas padi. Nah, ini soal nomor 2. Berikut ini adalah nilai UAS statistik probabilitas mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komputer. Berdasarkan tabel tersebut, ujilah taraf nyata 5%. Apakah peringkat nilai mahasiswa ekonomi lebih unggul dibanding mahasiswa ilmu komputer? Nah, ini catatan jumlah sampel mahasiswa tuh ada 20 ya. Ini tabelnya. Nah, ini penyelesaiannya nih. Berdasarkan tabel berikut, ujilah dengan taraf nyata 5%. Apakah peringkat nilai mahasiswa Fakultas Ekonomi lebih besar dibanding mahasiswa ilmu komputer? Jadi satu tuh, HO-nya tuh U1-nya sama dengan U2, statistik ujinya sama dengan Z, uji 1 arah, dan taraf nyata pengujiannya tuh A sama dengan 5% sama dengan 0,05. Daerah penolakannya HO. Nah, ini nih ada daerah penerima HO-nya tuh yang gambar gunung ya. Jadi luas daerah ini sama dengan A, daerah penolakannya HO. Nah, nilai statistik uji R1 sama dengan 117, N1 sama dengan 10, R2 sama dengan 93, dan N2 sama dengan 10. Nah, ini hasilnya dari nilai statistik ujinya ya. Ada 105 dan R1 dikurang UR1 tuh yang sama dengan R1 sama dengan 117 dikurang 105 per kuadrat 175 sama dengan 12 per 13.228. Nah, itu hasilnya sama dengan 0,90711. Kalau dibuletin jadi 0,91. Kesimpulan, Z hutang sama dengan 0,91 dapat dari nilai statistik uji. Ada di daerah penerimaan HO, tuh HO diterima, atau peringkat nilai UAS statistika 2 di Fakultas Ekonomi sama dengan Fakultas Ilmu Komputer. Nah, ini soal nomor 3 nih. Untuk menguji tingkat rata-rata operasi antara perusahaan 1 dan perusahaan 2, diambil sampel random N1 sama dengan 10 hari pada perusahaan 1 dan N2 12 hari pada perusahaan 2. Jika jumlah N1 ditambah N2 sama dengan 22, kemudian tingkat rata-rata operasi di ranking, maka jumlah rank perusahaan 1 dan 2 berturut-turut adalah 145,5 dan 107,5. Apabila taraf nyata yang digunakan sebesar 0,05%, susunlah suatu pengujian untuk menentukan apakah tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar dari perusahaan 2. Jadi soal nomor 3 tuh lebih ke
menentukan apakah tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar dari perusahaan 2. Jadi kita langsung ke penyelesaiannya. Misalkan U1 dan U2 merupakan tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 dan 2. Satu nih, hipotesisnya nih, HO itu U1 ya. U1 sama dengan U2, tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 dan 2 tuh sama. Nah, H1-nya tuh U1 kurang 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 dari U2. Tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar dari perusahaan 2. Nilai kritis dengan A sama dengan 0,05 diperoleh dari ZO 0,05 sama dengan 1,64. Nah, ini nilai hitungnya nih. Jadi ini nilai hitung, terus ada standar deviasi populasi dan nilai statistik Z sampel. Dan kesimpulannya, karena nilai statistik Z sampel sama dengan 2,1, terus kurang lebih dari Z 0,05 sama dengan 1,64, maka tolak HO. Ini berarti tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar daripada tingkat rata-rata operasi perusahaan 2. Nah, jadi jawabannya tuh tingkat rata-rata operasi perusahaan 1 lebih besar nih daripada tingkat rata-rata operasi perusahaan 2. Ini soal nomor 4 dan bisa dibaca ya, dan kita langsung ke penyelesaiannya. Biasa kita lebih ke hipotesis. Hipotesisnya tuh HO U1 sama dengan U2, H1 tuh U1 tidak sama dengan U2. Nah, terus ada nilai kritis. Karena uji dua sisi A sama dengan 0,10, maka harus dibagi 2 menjadi 0,10 per 2 sama dengan, nah ini 0,05, sehingga Z 0,05 sama dengan 1,64. Nilai hitungnya UR1 tuh sama dengan N1 tutup kurung buka N1 plus N2 ditambah 1 per 2 sama dengan 14 tutup kurung buka 14 plus 11 plus 1 per 2 itu sama dengan 182. Jadi standar deviasi populasinya tuh sama dengan 18,267. Nah, ini nilai statistik Z sampelnya nih, yang gambar gunung nih, dan daerah penolakan HO. Ini di sini ada daerah penolakan HO-nya ya. Jadi kesimpulannya, karena nilai statistik Z sampel sama dengan 1,26 kurang dari Z 0,05 sama dengan 1,64, maka terima HO. Ini berarti rata-rata kedua paket adalah sama. Jadi jawabannya rata-rata kedua paket adalah sama ya. Kita langsung lanjut ke soal nomor 5. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 15 orang untuk kelas pagi dan 10 orang kelas malam. Ujilah dengan menggunakan main Whitney test. Apakah ada perbedaan nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas malam dan kelas pagi dengan taraf signifikan A sama dengan 5%? Data yang berhasil dikumpulkan terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, ini tabelnya di sebelah kanan nih ya. Itu ada tabel yang nilai pagi, kelas, terus responden, nilai malam dan kelas. Jadi penyelesaiannya nih, apakah ada perbedaan nilai statistik antara kelas malam dan kelas pagi di Fakultas Kesehatan? A. Merumuskan hipotesa. HO. Tidak ada perbedaan nilai rata ujian statistik yang signifikan antara kelas pagi dan malam. Nah, yang HO-nya tidak ada perbedaan ya. Dan H1-nya tuh ada perbedaan nilai rata ujian statistik yang signifikan antara kelas pagi dan malam. Membuat tabel penolong untuk menghitung R1 dan R2. Nah, tabelnya ada di sebelah kanan, bisa kalian lihat, dan tabel persiapan untuk menghitung R. Nah, ini R itu ada R1 dan R2 ya. Penyelesaian yang C, menghitung nilai U. Nah, ini nilai U-nya kita menghitungnya tuh ada N1, N2 ditambah tutup kurang N1, N1 plus N1 tutup kurung 2 kurang R1 ya. Nah, ini kita lihat dari yang kiri sama kanan tuh 66,5 dan 83,5. Dari perhitungan tersebut, maka harga U hitung yang lebih kecil adalah 66,5. Ini kan dari kiri kanan nih. Nah, yang kiri paling kecil nih, 66,5 hasilnya. Jadi perhitungan tersebut yang lebih kecil tuh 66,5. Nah, yang D nih, menghitung nilai E. Itu yang U tuh. Yang E tutup kurung U tuh yang kirinya 75, yang E-nya nih menentukan nilai VAR atau U. VAR-nya itu 325. Nah, yang F-nya tuh menghitung nilai Z hitung. Nah, Z hitung tuh hasilnya 0,4437. Jadi nilai A tuh sama dengan 5%, maka nilai Z table itu sama dengan 1,96.
Nah, ini yang G nih. Membandingkan Z hitung dengan Z table dan menarik kesimpulan. Jika Z hitung kurang dari Z table, maka HO-nya ditolak. 0,4437 kurang dari min 1,96. Nah, kita lihat nih dari analisis tersebut dapat diketahui bahwa hipotesis nihil yang menyatakan bahwa ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara pagi dan kelas malam. Jadi nilai hipotesis nihil ini menyatakan bahwa ada ya perbedaan. Jadi ada perbedaan rata-rata nilai ujian mata kuliah statistik antara kelas pagi dan malam. Jadi sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.